dari Prodi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan membahas mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam ilmu ekonomi. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur atau mengawasi jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Pelaku dari kebijakan moneter adalah Bank Sentral atau Bank Indonesia. Kebijakan ini berkaitan dengan bank dan uang yang beredar di Indonesia. Terdapat dua jenis kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia, yaitu ekspansif dan kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif bertugas untuk menambah jumlah uang yang beredar di Indonesia ketika terjadi resesi atau penurunan kegiatan dagang. Kebijakan moneter kontraktif bertugas untuk mengurangi uang yang beredar di Indonesia ketika mengalami inflasi. Artinya, kedua jenis kebijakan ini mengontrol uang yang beredar di Indonesia. Sarana yang digunakan untuk menjalankan kebijakan moneter adalah operasi pasar terbuka, kebijakan rasio kas, kebijakan diskonto, dan kredit selektif. Yang kedua yaitu pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan belanja pemerintah. Pada umumnya dikenal dengan dua jenis kebijakan fiskal, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nasional dan menurunkan tingkat pengangguran. Kebijakan fiskal kontraktif ditujukan untuk menurunkan tingkat inflasi dan memperkecil defisit neraca pembayaran luar negeri. Bentuk kebijakan yang dilakukan adalah mengatur pajak, meningkatkan gaji PNS, mengatur anggaran belanja, dan lainnya. Dalam bidang perpajakan, kebijakan fiskal berfungsi untuk mengurangi pajak pendapatan. Dengan berkurangnya pajak pendapatan, maka upah yang diterima akan bertambah. Sehingga, hal tersebut dapat membuat daya beli masyarakat menjadi meningkat. Namun, kebijakan fiskal akan berbeda jika kegiatan ekonomi telah mencapai kenaikan harga yang semakin meningkat. Langkah yang harus dilakukan adalah menaikkan tarif pajak dan mengurangi pengeluaran negara. Hal itu nantinya akan membuat inflasi berkurang. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter memiliki fokus tujuan yang berbeda. Berikut merupakan tujuan dari masing-masing kebijakan. Yang pertama yaitu tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter bersifat dinamis, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi di suatu negara. Sebagian besar negara juga menerapkan beberapa hal sebagai tujuan dari kebijakan moneter. Berikut ini adalah uraiannya. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meratakan pendapatan. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat, menyeimbangkan neraca pembayaran. Selain itu, kebijakan moneter diatur oleh pemerintah melalui Dewan Moneter yang terdiri dari Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan dan Industri serta Gubernur Bank Indonesia. Yang kedua, ada tujuan kebijakan fiskal, yaitu 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Supaya pertumbuhan ekonomi tercapai, maka harus melakukan kebijakan fiskal. Salah satunya adalah mengurangi pajak. Pengurangan pajak bukan berarti memangkas pendapatan negara, tetapi meringankan beban masyarakat. Selain itu, kondisi industri dan bisnis juga meningkat. Yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran. Saat kondisi industri meningkat, maka para pengusaha secara otomatis akan merasa nyaman dan tertarik untuk membuka usaha. Dampak dari banyaknya bisnis yang muncul adalah lapangan pekerjaan yang semakin terbuka. Maka dari itu, tingkat pengangguran akan semakin berkurang. Yang ketiga, meminimalisir defisit anggaran negara. Anggaran yang dimiliki oleh negara akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Namun, pengeluaran negara terkadang lebih besar dibanding pemasukannya. Hal itu tentunya mengakibatkan utang negara semakin meningkat. Agar defisit anggaran negara berkurang, pemerintah bisa melakukan penerapan kebijakan fiskal dengan cara meningkatkan pajak. Yang keempat, meningkatkan laju investasi. Saat kondisi perekonomian stabil di berbagai industri, laju investasi akan semakin meningkat. Biasanya,
Para pengusaha dari luar negeri tertarik untuk membuka usahanya di negara yang terbuka dengan usaha. Kemudian, pemasukan negara dari pajak pengusaha semakin bertambah. Berikut ini merupakan contoh kasus dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Contoh kasus kebijakan moneter. Saat kondisi kegiatan ekonomi di suatu negara belum mencapai target, maka negara akan menurunkan tingkat suku bunga. Dengan cara tersebut, masyarakat akan mengajukan pinjaman ke bank. Pinjaman itu nantinya bisa meningkatkan nilai investasi. Begitu juga sebaliknya, saat Bank Indonesia ingin mengurangi kegiatan ekonomi, maka pihaknya akan kembali menaikkan tingkat suku bunga. Kenaikan suku bunga tersebut akan membuat pengusaha dan masyarakat tertarik untuk menabung. Dengan begitu, uang yang beredar bisa dibatasi. Contoh kasus kebijakan fiskal. Pemerintah Indonesia menaikkan harga pajak. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menambah pemasukan negara dan menjaga kestabilan kondisi perekonomian di Indonesia. Kebijakan moneter dan fiskal sebenarnya membawa dampak bagi suatu negara. Di Indonesia, kedua kebijakan tersebut membantu perekonomian agar tetap stabil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian penjelasan video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.